Saya kasih tahu teman-teman dalam waktu dekat juga ya, kami mungkin akan melaporkan Novi atas dugaan pasal pemalsuan ya teman-teman ya. Sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Itu kan hak mereka ya. Nama Alvin Lim dan Pratiwi Novianti belakangan ini tengah ramai menjadi sorotan. Konflik yang terjadi di antara keduanya semakin pelik dan sengit, terutama bagi Alvin Lim. Usai mengunggah video Novi saat di klub malam bersama seorang pria, baru-baru ini kuasa hukum Agus Salim itu kembali membongkar dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Novi. Alvin menuding Novi telah melakukan pemalsuan dokumen otentik. Atas dugaan itulah, Alvin berencana melaporkan Novi dengan pasal pemalsuan terhadap dokumen. Namun begitu, Alvin Lim tidak mengungkap secara gamblang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Novi. Apakah hal itu terkait donasi atau pengelolaan yayasan? Lantas, apa yang membuat Alvin Lim begitu gencar mencari dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Novi? Saya kasih tahu teman-teman dalam waktu dekat juga ya, kami mungkin akan melaporkan Novi atas dugaan pasal pemalsuan ya teman-teman ya. Jadi kami mendapatkan informasi awal ada pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh Novi terhadap dokumen-dokumen otentik ya. Dan ini sedang kami verifikasikan ke instansi terkait ya, instansi pemerintah terkait. Jadi sekali kita mendapatkan konfirmasinya secara online, secara elektronik kita sudah dapat konfirmasinya ya, bahwa pemalsuan ini terjadi. Tetapi secara otentik saya mau memintakan dulu surat resmi dari instansi terkait. Ketika dapat surat resmi ini maka kami akan melaporkan pula Novi ke kepolisian ya atas dugaan pemalsuan dokumen ya otentik ya. Pasal 263, pasal 266 memberikan keterangan palsu dalam data otentik. Jadi Novi ini banyak memberikan keterangan palsu di dalam data otentik sehingga keluarnya data otentik. Apa itu? Bagaimana caranya? Bagaimana modusnya? Nanti akan saya bongkar teman-teman satu persatu ya. Saya ini adalah lawyer yang disewa ya, di hire, dikasih kuasa oleh Agus ya untuk melawan Novi. Ya tentu normal untuk saya mencari boroknya siapa namanya ketua yayasan lah gitu loh. Itu normal. Kenapa saya harus mencari boroknya dia? Ya kan saya melawan dia. Kita kan fight secara hukum. Dan yang saya cari ini adalah pelanggaran hukum dia tuh apa aja kira-kira ya. Saya korek ya, karena memang sesuai pasal 17 Undang-Undang Advokat itu dijelaskan bahwa tugas advokat itu mencari informasi ya untuk kita bisa memenangkan kasus. Saya cuma mau masyarakat tahu gitu loh. Karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih, saya nanya ya, nanti gue dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya. Gue sih gak apa-apa dilaporin, dianya aja yang nanti bolak-balik kantor polisi dan gak ada juntrungannya ya. Ya itulah kalau orang yang ngerti hukum ya seperti itu ya. Saya dibilang salah dilaporin, lu laporin aja. Gue di Cina ya kan, kalau gue lakukan kejahatan pun di Cina, hukumnya hukum Cina selama gue di Cina ya. Misalnya gue di Cina sekarang, gue nyolong, gue ngerampok ya kan. Emang gue dihukum pakai hukum Indonesia walaupun gue orang Indonesia? Kagak bos, hukum Cina ya. Jadi sejak gue pergi ke Cina ya kan, apapun yang gue lakukan itu hukumnya yang mengikat hukum Cina ya. Tapi kan si ibu yayasan nggak tahu. Gue nggak bilang minum itu dosa ya, enggak. Minumnya emang nggak dosa. Lu mau minum, lu mau tegak semua, mau botol-botol sama gelas-gelasnya juga kagak dosa, ya kan. Tapi akibatnya ketika lu mabok, ya kan, badan lu jadi nggak bisa lu kontrol, nah itulah lu bisa berbuat dosa, ya. Gua nggak tahu dosa lu apa dari situ kan. Lu bisa pergi ke hotel, lu bisa pergi ke yayasan, lu bisa pergi ke rumah om-om lain, gua nggak tahu.
Tudingan Alvin terhadap Novi yang diduga menyerang profesinya sebagai mantan pramugari akhirnya berbuntut panjang. Ya, bagaimana tidak? Baru-baru ini keluarga besar pramugari Indonesia melayangkan somasi kepada Alvin Lim. Lantaran ucapannya yang dinilai merendahkan profesi pramugari di kanal YouTube Question TV atas pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik profesi pramugari. Atas ucapannya itulah keluarga besar pramugari Indonesia berencana melaporkan Alvin Lim jika yang bersangkutan enggan meminta maaf secara terbuka. Ucapan Alvin Lim disebut-sebut tidak hanya menyinggung profesi pramugari di dalam negeri saja, tetapi juga pramugari luar negeri. Lantas, seperti apa tanggapan dari Farhad Abbas yang juga merupakan kuasa hukum Agus Salim? Hanya sebuah video yang diunggah dari Question TV yang dibacakan oleh salah satu oknum advokat bernama Alvin Lim yang mengucapkan kebanyakan pramugari menyambi sebagai seorang PLCR. Kemudian dari situ pramugari di Indonesia, bahkan pramugari di negara luar itu sudah menerima berita tersebut. Dan sudah pasti pramugari kami kirim per hari ini. Kemudian kami akan membacakan somasinya, akan dilakukan oleh rekan saya, Ibu Adlina. Baik, somasi akan saya bacakan kepada pemilik akun Question TV dan Bapak Alvin Lim. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa pramugari sangat dirugikan dan dilecehkan profesi pekerjaannya dengan video yang diunggah oleh akun YouTube Question TV pada menit 12 detik 50 sampai 13 detik 50 menit. Dengan konten yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim bahwa pramugari menyambi sebagai PLCR. Kami, keluarga besar pramugari Indonesia, dengan ini meminta kepada saudari Alvin Lim dan pemilik akun YouTube Question TV untuk segera meminta maaf kepada seluruh pramugari dengan permintaan maaf terbuka minimal di 5 media nasional dan menghapus video yang melecehkan pekerjaan pramugari dalam waktu 2 kali 24 jam mulai dari hari ini. Apabila dalam 2 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf sebagaimana disebutkan di atas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Demikian kami sampaikan dari keluarga besar pramugari Indonesia. Berikut somasi yang sudah kami kirim per hari ini. Kan ini kan masalah pribadi antara mantan pramugari dengan Alvin Lim. Jadi nggak perlu juga seluruh pramugari bersatu untuk membela atau tersinggung akibat pernyataan itu, kan sifatnya pribadi gitu. Karena biar bagaimanapun profesi kan. Sekarang kalau Novi menyerang pribadi pengacara, apakah seluruh pengacara Indonesia akan konferensi pers kemudian melawan Novi? Jadi menurut saya jangan terlalu terpancing, hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan. Walaupun hal yang besar itu tidak juga harus kita mudah atau kecilkan. Tapi orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar. Kalau menurut saya, memang betul Novi bekas pramugari, ya kan? Ya mungkin hanya mengkritisi aja gitu. Artinya memang semua orang tidak berhak untuk miskin, tapi semua orang juga punya hak untuk menjadi kaya gitu. Kalau saya lihat, saya nggak tahu apa yang membuat tersinggung para pramugari Indonesia. Apakah dikatakan menjadi suatu pertanyaan bagaimana masalah gaji pramugari gitu. Ya menurut saya kalau Alvin mengkritisi seorang pramugari memiliki harta yang mantan pramugari yang luar biasa untuk melakukan kegiatan sosial, ya sah-sah saja gitu. Dan tidak usah perlu pramugari merasa gajinya kecil gitu. Seandainya pun gajinya kecil, ini anggapan kritik juga buat maskapai supaya pramugari digaji besar kan kira-kira. Ini lebih dari 100.000 orang ya, karena pramugari sendiri di Indonesia itu sangat banyak dan juga di luar negeri.
Jadi teman-teman pramugari yang bekerja di luar negeri, pramugari Indonesia yang bekerja di luar negeri pun cukup banyak seperti kita ketahui. Dan mereka cukup kecewa dan marah dengan pernyataan dari Alvin Lim. Kalau Nopi itu melaksanakan tugas peran dia di kemanusiaan kan setelah dia berhenti menjadi pramugari, jadi tidak perlu lagi dibela oleh seluruh pramugari Indonesia. Apakah kalau nanti Nopi bersalah, apakah seluruh pramugari juga akan mau masuk persoalan hukum tersebut? Kan tidak gitu. Jadi menurut saya jangan terpancing dan jangan membuat berita ini nanti malu gitu. Karena ini kan masalah pribadi. Karena Alvin merasa Nopi menghina Agus, disomasi untuk klarifikasi tidak mau, akhirnya muncul kata-kata tersinggung, lapor pidana, kemudian muncul berita. Ketika contoh pidato mereka di contoh omongannya Alvin itu kemudian dilaporkan oleh Nopi, akhirnya Nopi juga melaporkan balik Alvin, ya melaporkan pidana gitu, saling ejek gitu. Ya menurut saya sih kalau Alvin memang orangnya suka marah ya, tapi sebenarnya baik gitu. Kalau saya melihat Alvin ini berjuang serius untuk keadilan Agus, ya. Bukan untuk pansos, bukan untuk menyindir pramugari gitu. Tapi Nopi mengejek mengejek Alvin tuh sangat keterlaluan juga gitu. Mulai dari bentuk fisik, nah, kemudian kalimat-kalimatnya mengejek lah gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah ejekan terhadap Alvin. Jadi sangat naif, sangat mengecewakan apabila seluruh pramugari membela Nopi. Karena Nopi juga membalas, bukan diam seperti patung, tapi selalu jadi playing victim, kemudian membuat pencitraan yang seolah-olah mendapat dukungan, tapi waktu yang berbicara gitu. Lama-kelamaan orang tahu karakter gitu. Ketika ada video, akhirnya orang itu justru yang menjelekkan itu ada orang yang bersama atau temannya Nopi sendiri yang mengatakan iya. Dan video itu tidak mengandung unsur pornografi di tempat umum, bukan data pribadi, itu tempat umum, kecuali di rumah pribadi dia. Dan tidak menggambarkan bahwa itu negatif, justru keterangan temannya yang negatif. Jadi tidak bisa dipidana si Alvin dalam perkara video itu. Kalau dia memperumpamakan masalah gaji segala macam profesi, enggak. Saya juga keberatan kalau pramugari dipersoalkan atau dihina atau dipermalukan. Karena pramugari itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, yang mana dia memuliakan orang. Dia bukan pembantu, tapi membantu. Bayangkan penumpang yang di pesawat terbang kalau tidak ada pramugari yang menyiapkan makanan, memberi keterangan, memberi penjelasan, memberi arahan, kemudian dengan senyumannya membuat penumpang yang panik menjadi nyaman, tenang. Saya nggak bisa ngebayangkan, mungkin pesawat terbang kita ini akan kosong karena nggak ada pramugari gitu. Tapi dengan adanya pramugari, maka bukan maskapai keren, tapi penumpang yang nyaman. Nah, itu baru keren. Kalau penumpang nyaman itu baru keren. Yaitu salah satu peran pramugari ada di situ. Pramugari bagi saya adalah rumah kami sendiri. Karena kalau kita di pesawat itu kan seperti rumah kita sendiri. Siapa yang di dalam itu yang selalu senantiasa bersama kita adalah pramugari. Saya sebagai sahabat Alvin mohon maaf kepada pramugari apabila tersinggung. Ini tidak ada kaitannya dengan pramugari atau kisru antara melibatkan pramugari. Tolonglah dimaafkan dan ini jangan jadi proses hukum yang panjang dan karena Alvin itu bertujuan membela Agus agar Agus mendapatkan haknya dan Agus tidak diambil uangnya dipermalukan. Agus tidak diambil uangnya dipermalukan. Somasi yang dilayangkan keluarga besar pramugari Indonesia terhadap Alvin Lim mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Tidak sedikit yang menyayangkan sikap Alvin Lim yang dianggap kelewat batas. Dari situlah banyak yang menyerang Alvin Lim. Namun demikian tidak dengan Agus Salim. Agus menilai apa yang dikatakan kuasa hukumnya tidak dimaksudkan untuk menyerang mereka yang berprofesi sebagai pramugari secara umum, melainkan ditujukan untuk Novi seorang.
Dan berikut pembelaan Agus Salim. Itu kan hak mereka ya. Jadi di situ juga kan Pak Alvin kan cuman sekedar bertanya sih gitu. Itu ya mungkin beberapa pihak merasa dirugikan atau gimana kan, itu Agus nggak sampai ke situ lah buat untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu sih gitu. Apa sebenarnya bukan merujuk ke institusi pramugari, sebenarnya hanya Bang Alvin itu menunjukkan ke satu orang, cuma mungkin dilebar-lebarin, dibesar-besarkan seolah-olah pramugari, padahal kan Bang Alvin berkata di situ apakah iya seorang pramugari, maksudnya itu tanda kutipnya dia menunjuk ke satu orang, bukan pramugarinya, cuma karena terlalu dilebar-lebarin jadi pramugari, seolah-olah pramugari semua. Ya kita semua tahu di sini yang namanya profesi yaitu tergantung dari orangnya ya. Jadi kalau sebenarnya menurut saya sih kalau tidak merasa ya untuk apa dibesar-besarkan. Sebenarnya Alvin Lim dari awal pun Bang Alvin bukan menuju ke seluruh pramugari, kan itu hanya bertanya. Sebelum dia bertanya itu kan dia kita kan sedang berkonfliknya sama NV, bukan berkonflik dengan institusi pramugari, profesi pramugari. Saya sebenarnya belum melihat juga seperti apa, cuma memang dengar-dengar seperti itu mereka tidak terima. Cuma belum dengar langsungnya, belum lihat videonya langsung. Cuma kalau menyayangkan ya sangat menyayangkan ya, karena kita juga di sini sebagai semua profesi itu baik dan semua profesi tergantung dari manusianya dan dari per orangnya langsung gitu. Intinya kalau menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan, jangan sampai melebar kemana-mana. Yang tadinya hanya pihak NP dan Bang Alvin yang berkonflik, jangan sampai tiba-tiba lari ke pilotnya, lari ke pramugarinya. Itu yang sangat disayangkan, karena pihak Agus pun pengennya masalahnya hanya donasi aja, donasi ini perjalanan donasi, walaupun nanti digoreng lagi nih, Bang Alvin duluan, bukan begitu. Kan Bang Alvin bukan mengarah ke seluruh profesi. Cuma pada saat ini kan nih kalian boleh tahu semua kan, Bang Alvin berkonfliknya hanya dengan NP, Sejak berkonflik dengan Novi, Alvin mendapat banyak tekanan dan serangan di media sosial yang diduga dilakukan oleh buzzer Novi. Keluarga Alvin Lim dan putrinya tidak luput menjadi korban. Menanggapi hal itu, Alvin akan mengusut tuntas para akun yang diduga sengaja digerakkan oleh buzzer-buzzer Novi. Rencananya, dalam waktu dekat, Alvin Lim akan melaporkan akun-akun buzzer ke aparat kepolisian. Dan berikut kemarahan Alvin terhadap buzzer yang menyerangnya di media sosial. Untuk 1-2 minggu ke depan ini, yang LQ akan lakukan adalah mensomasi dan mempolisikan buzzer-buzzer Novi kembali yang menyebarkan hoak bahwa saya memeras 1 miliar. Gak ada itu memeras 1 miliar. Memeras 1 miliar apa? Ya kan, kita cuma memperjuangkan hak Agus, mau ngapain? Dibilang seolah-olah Alvin Lim, LQ ini mau memeras uang. Tidak. LQ udah kaya, ya. Sorry ya, LQ udah kaya. Ya, kita Fahrenheit itu berapa ratus miliar, berapa miliar itu ya. Terus Indosuria itu 107 triliun ya. Kalau itu cair, LQ ini dapat 150 miliar. Kita nggak perlu meras orang, ya. Dari Kresna aja kita dibayar sama Kresna ya. Untuk korban-korban LQ itu dapat berapa? Kita banyak ya. Kita dibayar itu udah hampir 100 miliar ya, Kresna, belum yang lain ya, investasi-investasi yang lain di situ ya. Jadi nggak ada itu LQ perlu uang atau apa, nggak ada ya. Kalau LQ perlu duit, LQ kesusahan uang, LQ nggak mungkin buka cabang. Sekarang udah 9 dan setahun ke depan akan buka 15 cabang lagi ya. Jadi LQ ini expanding, kita tuh punya uang banyak, kita punya cash, dan cash ini kita akan pergunakan untuk membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia di situ ya, dan itu butuh modal, dan itu kita dapatkan tidak dari memeras, tapi kita dapatkan dari sukses fee, dari lawyer fee yang kita dapatkan dari membantu masyarakat dalam investasi bodong ya, dan kasus-kasus lain. Jadi saya minta masyarakat untuk non-stop, masyarakat juga yang cerdas pasti bakal tahu bahwa LQ ini bukan kalibernya LQ
untuk memeras 1 miliar ya. Jadi ini adalah hoax yang diberitakan oleh pihak sebelah. Dan yayasan ilegal Novi inilah yang dengan sengaja mau ngambil ya. Dikit demi dikit ya. Alat bukti makin banyak untuk gugatan Novi ya. 1,3 miliar dan 1 triliun ya kan. Lu nggak punya 1 triliun, berapa yang lu punya? Rumah lu, mobil lu, apa yang lu ada, gua akan sita di situ. Ya, jangan main-main lu, saya bilang. Ya, lu pikir gua takut? Gua kagak ada takutnya sama sekali, gua udah bilang, ya kan. Lu lihat dong sama lawyer yang satunya yang lu laporin 2 orang kan. Yang satu langsung minta maaf sama lu kan. Gua mana ada minta maaf. Ya, minta maaf sama lu. Lu siapa? Gua mesti minta maaf, ya. Udahlah. Ya, gue males banyak ngomong sama lu, lain kali gue suruh anak buah gue aja yang ngomong di situ, gue gerak, gue tinggal jerat lu aja secara hukum, ya kan. Lanjut, lu silakan lanjut, lu LP gue, lu banyakin aja LP-nya. Secara garis besar ada 2 poin. Yang pertama, karena beliau menginginkan segala hal yang memang sedang terjadi, yaitu langkah-langkah upaya-upaya hukum terkait dirinya sebagai individu, maupun yang kedua tentang upaya-upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana, itu bisa fokus gitu, tanpa membebani operasional yayasan. Tapi di sini juga kita pastikan bahwa Tenovi walaupun menonaktifkan dirinya dari badan pengurus, Tenovi masih selaku pemilik founder yayasan, yang dimana nanti badan pengurus itu juga akan tetap melaporkan kegiatannya kepada Teteh gitu ya. Itu sih, jadi poinnya itu aja sebenarnya. Permohonan secara personal Tenovi kepada yayasan untuk dinonaktifkan itu jangan dimaknai sebagai melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini. Tidak. Tujuan yang paling pertama adalah dia mengharapkan yayasan ini tetap eksis dalam bidang kemanusiaan, lalu tidak terhambat oleh persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi oleh Tenovi. Karena kita tahu bahwa awalnya persoalan ini Agus dengan yayasan, tapi sekarang menjadi meluas. Agus versus yayasan plus para pihak dengan Novi. Nah, inilah menjadi pertimbangan yang mendasar beliau meminta dinonaktifkan di dalam jabatan sebagai ketua yayasan, supaya yayasan tetap eksis dan dia konsentrasi pada persoalan-persoalan. Yang diharapkan Tenovi pastinya yayasan tetap berjalan gitu kan, karena gini, yayasan itu dalam badan pengurus, dalam kita melakukan rencana kegiatan, keputusan rapat yang didapatkan secara kolektif kolegial itu harus ditandatangani oleh ketua gitu. Sedangkan ketuanya sedang banyak melakukan upaya hukum atau dilakukan upaya hukum, sehingga banyak tanda tangan yang tertunda ya gitu ya. Dan di sini pun juga ada tim PH-nya Teteh secara individu yang mungkin nanti akan bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Ya, salah satunya karena posisinya sekarang ini kan sebagai pelapor dan juga sebagai terlapor. Jadi dua hal ini tentunya memakan banyak waktu ya, tersita banyak waktu yang berdampak kepada operasional secara teknis pelayanan yayasan itu. Jadi itu ya. Jadi pertimbangannya lebih ke sana. Jadi jangan dimaknai publik maupun para netizen termasuk teman-teman media jangan memaknai permintaan nonaktif ini sebagai melepaskan tanggung jawab. Tidak sama sekali. Karena jiwa yang melekat pada Tenovi klien-klien itu adalah jiwa kemanusiaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.